Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Kecelakaan maut di Buleleng pada hari Selasa lalu diduga disebabkan oleh kelalaian sopir minibus. Sebuah rumah di desa Tegalinggah, Karangasem rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang. Menjelang tahun baru, pembuat trompet di Kota Denpasar mendapat banyak pesanan. Kelalaian sopir minibus diduga menjadi penyebab kecelakaan maut di Jalan Singaraja Denpasar, Buleleng pada hari Selasa lalu. Minibus yang mengangkut 14 orang tersebut menabrak truk sehingga menyebabkan 3 orang penumpang tewas. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan yang ada di lokasi, sopir minibus dinilai lalai karena tidak memperhatikan marka jalan. Jelas kalau kita lihat dari olah TKP bahwa itu jalan, tanjakan dan tikungan, kemudian ada marka garis kuning yang tidak terputus, itu satu. Dan jelas awal mula kejadian laka lantas pasti ada pelanggaran. Nah, ini salah satu yang dari TKP tadi kita lihat posisi daripada key point daripada benturan kita sudah bisa lihat, kemudian tadi salah satunya marka, nanti kita akan kembangkan lagi. Artinya minibusnya itu keluar dari jalurnya? Betul, betul sekali. Jadi sudah ada garis marka jalan kuning tidak terputus. Dari hasil olah TKP tidak ditemukan bekas rem dari minibus saat terjadinya kecelakaan. Sementara pada truk ditemukan tanda sopir sempat mengerem dan berhenti. Kendati sopir minibus diduga lalai, namun polisi belum bisa menetapkannya sebagai tersangka. Polres Buleleng masih menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah saksi. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Warga Malaysia yang terseret arus di pantai Diamond, Nusa Penida, Kelungkung akhirnya ditemukan tewas pada hari Rabu lalu. Tim SAR menemukan jenazah korban terapung di sekitar lokasi kejadian. Anggota tim SAR kemudian berenang mendekati korban dan membawanya ke pantai. Korban bernama Nileas kemudian dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Sekiranya pukul 9.40 itu tim kami yang di darat artinya melihat sesuatu atau benda yang mencurigakan yang diduga sosok mayat. Jadi posisinya masih di bawah air. Langsung tim kami bergerak ke bawah menuju ke pantai untuk memastikan hal itu. Setelah ini, namun tim yang di darat juga ada masih di atas tebing untuk mengarahkan posisi benda yang dicurigai jenazah tersebut. Setelah itu satu orang rescuer berenang ke tengah memastikan benda itu ternyata memang benar di sana ada sesosok mayat yang masih berada di dasar air, namun tidak nyangkut. Jarak ditemukan itu dari bibir pantai itu kurang lebih sekitar 35 meter sampai 40 meter. Korban terseret arus pada hari Selasa lalu saat membantu 2 wisatawan yang terbawa arus. Korban tak kuat berenang ke tepi pantai karena terhalang ombak yang besar.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung. Polres Jemberana memusnahkan 639 liter arak yang disita saat operasi Cipta Aman dan Lilin tahun 2022. Ratusan liter arak Bali ini disita dari sejumlah warung dan penjual minuman keras tanpa izin. Arak ilegal yang disita tersebut dikemas dalam botol dan jerigen. Jadi ini totalnya 639,5 liter. Jadi kita laksanakan selama operasi Cipta Aman kemarin dan juga operasi Lilin ini kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengedarkan minuman yang tanpa izin edar. Walaupun sebenarnya kan pemerintah provinsi juga sudah mendukung bagaimana produk-produk lokal, terutama minuman-minuman lokal yang ada di Bali ini untuk bisa dikembangkan. Artinya harus diuji dulu. Jadi dari operasi sudah diberikan mandat untuk bisa mengakomodir itu sehingga yang beredar di masyarakat paling tidak yang sudah layak untuk konsumsi. Kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan apabila dia mengkonsumsi yang tentu belum ada izin edar sehingga nanti ada dampak-dampak bagi kesehatan terutama karena kalau ini kemudian dia minum dengan mungkin dia tambahkan dengan minuman yang lain, kemudian mungkin obat-obatan bahkan itu akan berdampak pada bahkan sampai dengan kematian. Pemusnahan ini bertujuan untuk mengurangi peredaran minuman alkohol ilegal di tengah masyarakat. Warga diminta tidak mengonsumsi minuman keras saat malam tahun baru untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.